Om Swastiastu. Halo Sobat Stigmas, kembali lagi di Invocation bersama vokasi Wujudkan Mimpi. Tentunya dalam program Ngopi bersama saya Dinda Elsya. Nah, di hari yang berbahagia ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial nih, yaitu Ibu Anis. Halo Ibu, apa kabar? Ya. Gimana nih Bu kabarnya setelah libur panjang, terus bisa mengajar kembali? Senang pastinya ya? Seneng banget nih karena setelah libur panjang kemarin kita bersantai-santai ria di rumah dan sekarang kembali ke sibukan yang sebenarnya ketemu anak-anak nih ya. Dan juga libur yang waktu itu kan nggak hanya libur semester tapi ada hari raya besar nasional. Benar. Nah, ngomongin tentang hari raya nih Bu, Iya. sebentar lagi kan umat Hindu akan menyambut adanya hari raya Galungan dan Iya. Kuningan. Nah, topik kali ini itu kita akan membahas mengenai hari raya Galungan khususnya. Iya, benar. Nah Ibu, saya mau nanya, apa sih makna dan tujuan dari merayakan Hari Raya Galungan tersebut? Nah, untuk tujuan dan makna dari kita merayakan Hari Raya Galungan itu sendiri yaitu kalau kita lihat nih, kita sebagai umat beragama, bukannya kita aja ya yang di umat Hindu yang selalu merayakan yang namanya Hari Raya itu. Nah, kalau kita di umat Hindu khususnya ketika kita merayakan Hari Raya Galungan itu memiliki makna yang sangat-sangat signifikan. Kenapa? Karena kita ketika Hari Raya Galungan itu kita namanya memperingati kemenangan yang mananya kemenangan Dharma melawan Adharma itu sendiri. Kemudian ada ketika Hari Raya Galungan itu kita dipaksa atau kesadaran sendiri nih supaya kita itu bisa gimana caranya kita untuk mengontrol emosi, mengontrol hawa nafsu yang ada pada diri kita sendiri. Jadi kita nggak sekedar merayakan hanya saja kayak cuma-cuma, tapi kita harus mengetahui makna serta tujuan dari merayakan Hari Raya Galungan. Benar. Terus rangkaian dari Hari Raya Galungan tuh dari sebelum Hari Raya Galungan sampai Hari Raya Galungannya itu pasti ada kan Bu? Pastinya. Apa aja itu? Nah, yang pertama sebelum kita merayakan Hari Raya Galungan itu kita sudah melaksanakan yang namanya hari-hari hari raya lah bisa dibilang kan. Nah, 25 hari sebelum Hari Raya Galungan itu kita merayakan yang namanya Tumpok Warige. Nah, di mana Tumpok Warige itu kalau kita secara umum nih melihat ketika perayaan Tumpok Warige itu kita mempersembahkan sesajen nih kepada tumbuh-tumbuhan. Oh, benar-benar gitu. Terus yang kedua ada Sugihan Jawa. Ya, kemudian ada Sugihan Bali, kemudian ada yang namanya Hari Penyekeban, kemudian ada yang namanya Penyajan, Penampahan, kemudian ketemu di hari Rabunya itu ketemu langsung nih sama Hari Raya Galungan yang ditunggu-tunggu nih dari 25 hari. Wow. Dan yang terakhir yang paling dinanti-nanti nih sama anak-anak muda yaitu Hari Umanis Galungannya itu yang mana kalau kita lihat Hari Umanis Galungan itu identik kalau kita ini bakal jalan-jalan kayak gitu. Tapi kalau saya sih excitednya atau interestnya itu ke Penampahan karena kita bisa ngerasain makanan-makanan khas Bali kan. Penampahan itu apa sih namanya menampah babi gitu kan. Jadi saya sangat suka, nggak sabar untuk makan enaknya gitu. Terus kan Dinda juga ngeliat nih di jalan-jalan tuh biasanya ada penjor. Itu sebenarnya makna dari penjor itu sendiri tuh apa sih Bu? Nah, kalau penjor itu sendiri kita sebagai umat Hindu itu bisa menyimpulkan kalau penjoran itu lambang dari kemakmuran. Kenapa kita bilang lambang dari kemakmuran? Karena dari penjor itu kita lihat penjor itu kan terdiri atau ada berbagai macam hal di sana. Yang pertama itu salah satunya nih bahan utama dari penjor itu kan ada bambu. Nah, kalau dilihat dari bambu yang memiliki ruas-ruas dari pangkal sampai ujungnya itu kalau kita ibaratkan itu adalah gini, tingkatan hidup dari manusia itu, dari dia lahir sampai dia meninggal. Kemudian dari penjor itu juga ada bahan janurnya, habis itu ada buah-buahannya, kemudian ada umbi-umbiannya, dan tidak lupa nih yang paling penting yang ada dalam penjor itu adalah sesajennya atau banten itu sendiri. Betul. Kenapa? Karena dari penjor dan juga sesajen yang terdapat di dalamnya itu adalah berkaitan erat nih dengan simbol-simbol suci yang ada di dalam agama Hindu itu sendiri. Oh, seperti itu. Terus bagaimana sih menjalankan niatnya yang baik
tapi tidak hanya di hari-hari galungan saja, tapi dalam kehidupan sehari-hari itu bagaimana sih menjalankan niatnya yang baik itu? Tentunya kalau kita mau menjalankan niatnya yang baik nih ya, yang pertama itu kita harus yakin. Yakin maksudnya di sini itu adalah kita yakin kita ini sedang melaksanakan niatnya. Jadi dalam keyakinan itu tentu harus ada unsur lain lagi. Apa itu? Rasa tulus ikhlas, kemudian ada sarana yang harus dipakai, kemudian ada doa-doa di dalam pelaksanaan niatnya itu sendiri. Dan yang terakhir nih, yang paling penting sekali ketika kita melaksanakan niatnya itu sendiri, kita nggak boleh nih menonjolkan keegoisan kita. Kenapa? Karena kalau kita lihat nih, kebanyakan orang sekarang melaksanakan niatnya itu kan hanya untuk memamerkan kekayaannya saja. Iya, benar. Biar contohnya nih, ketika ada moped nih, kalau kita biasanya ibu-ibu itu pasti bikin banten yang bermeter-meter kan. Kenapa? Karena terkadang ada ego yang nggak disadari. Saya nih bikin banten bermeter-meter biar orang-orang tahu, biar kelihatan mewah. Ya, jadi benar sih. Jadi itu salah satu gimana sih cara kita untuk melaksanakan niatnya yang yang baik. Baik. Itu salah satu caranya. Iya sih, wah. Keren banget sih. Jadi saya tuh dapat pelajaran yang sangat banyak banget dari perbincangan kita hari ini. Gak kerasa banget nih Bu, perbincangan kita itu udah panjang. Terus saya ngerasa banyak ilmu-ilmu yang saya dapatkan dan lebih mengetahui makna dari Hari Raya Galungan tersebut. Dan biar lebih semangat lagi, kita menyuarakan jargon kita, yaitu kalau aku bilang SMK Negeri 1 Mas Ubud, Ibu jawab kompeten, inovatif, dan siap kerja. Siap. Oke? SMK Negeri 1 Mas Ubud, kompeten, inovatif, siap kerja. Jangan lupa follow media sosialnya SMK Negeri 1 Mas Ubud dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye-bye.